Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tentang Industri 4.0 dan Society 5.0 pada UAS kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mulai. Latar belakang tentang Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah faktanya sebanyak 52,6 juta lapangan kerja di Indonesia terancam tergantikan oleh sistem otomatis jika kita mengutip kajian McKinsey Global Institute. Dalam studi terbarunya, konsultan manajemen multinasional itu bahkan memperkirakan sekitar 800 juta di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada tahun 2030. Sementara World Economic Forum pada September lalu merilis laporan bertajuk Future of Job Report 2018, di mana diketahui beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan oleh profesi mulai tahun 2022. Secara konteks, revolusi industri 4.0 adalah keadaan industri abad ke-21 saat perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia baik digital dan biologi. Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan automation atau kendaraan tanpa awak. Sedangkan secara konteks Society 5.0 diperkenalkan awal di Jepang tahun 2019 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia, human center, dan berbasis teknologi atau teknologi base. Sebagai catatan, Society 5.0 didahului dengan era Society 5.0, 1.0 berburu, Society 2.0 pertanian, industri, sampai dengan teknologi informasi 4.0. Baik, selanjutnya terkait latar belakang industri 4.0, tahap-tahap evolusi industrinya. Yang pertama, evolusi pertama pada tahun 1800-an, industri revolusi di situ tercermin oleh mesin uap mendorong munculnya kereta api dan sebagainya. Yang kedua, industri revolusi pada tahun 1900-an, munculnya penemuan listrik dan pembangunan jalur kereta dan meningkatkan produksi barang. Yang kedua, industri 3.0 pada tahun 2000-an, munculnya industri revolusi tentang inovasi teknologi, informasi dari personal komputer. Yang terakhir adalah sampai dengan hari ini adalah munculnya industri revolution 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara massal. Secara konteks sejarah transformasi industri 4.0 di masa sekarang adalah yang pertama, perkembangan industri dunia saat ini telah memasuki era baru, yaitu tahapan revolusi industri 4.0. Pertama kali konsep ini berasal dari sebuah proyek strategis pemerintah Jerman yang memanfaatkan teknologi canggih sistem komputerisasi di bidang pabrikan. Yang kedua, presentasi industri 4.0 pertama kali dipublikasikan pada event Hannover Fair tahun 2011, kemudian pada Oktober 2012 pada hasil working group industri 4.0 memaparkan rekomendasi pelaksanaan pembaruan teknologi manufaktur. Baik, selanjutnya industri 4.0, dampak industri 4.0 di masa sekarang, ada 4 hal yang menjadi penting secara teknologi: Internet of Things, Internet of Data, Internet of People, dan Internet of Service. Dasar kemajuan teknologi pada industri 4.0 di masa sekarang ada 4 hal secara fundamentalnya. Yang pertama adalah handphone, smartphone, ponsel pintar yang senantiasa membuat kita terhubung dengan dunia luar adalah instrumen penting dalam revolusi industri 4.0. Kedua, sensor yang menjadi hal penting. Teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor yang tersebut yang merekam segalanya. Ketiga,
cloud computing, perhitungan rumit tentang memerlukan komputer yang canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet. Yang keempat adalah machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk mengukur dan memperbaiki hasil sebuah algoritma. Selanjutnya, fokus dan tantangan implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Saya coba bagi dua. Pertama adalah fokusnya dan tantangannya. Secara fokus implementasi Industri 4.0 ada 5 hal yang menjadi fokus, yaitu populasi, ekonomi, kebijakan pemerintah, biaya pekerja, dan sumber daya. Yang pertama populasi besar dan pertumbuhan menengah kelas atas yang mendorong permintaan domestik. Yang kedua ekonomi, Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah hampir 2 dekade. Kebijakan pemerintah, yang ketiga reformasi yang baik dan inisiatif ambisi dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Yang keempat biaya pekerja, tenaga kerja merupakan faktor kompetitif di sektor manufaktur, menarik investor asing. Di sisi lain, jika biaya tenaga kerja meningkat tajam, investasi meningkat otomatis diharapkan. Yang kelima adalah sumber daya. Indonesia kaya akan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan fasilitas pengolahan bahan dalam negeri. Secara tantangan pada implementasi Industri 4.0 ada 5, yaitu infrastrukturnya, sumber daya, UMKM, investasi, dan rantai industri. Yang pertama, infrastruktur. Secara tantangannya adalah kurangnya infrastruktur digital yang diperlukan seperti syarat optik berkecepatan tinggi dan solusi cloud untuk mendukung teknologi baru. Yang kedua, SDM. Kurangnya tenaga kerja terampil dengan rendahnya produktivitas menyebabkan Indonesia kehilangan daya saing. Yang ketiga, sektor manufaktur didominasi oleh UMKM lokal dengan keterbatasan adopsi teknologi. Yang keempat adalah investasi. Pendanaan pemerintah kemungkinan akan terus tidak mencukupi memenuhi meningkatnya kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur. Yang kelima, tantangannya adalah rantai industri itu sendiri. Belum berkembangnya fasilitas pengolahan bahan baku dalam negeri mengakibatkan tantangan itu tersendiri. Selanjutnya, latar belakang Society 4.0, sejarah dan tujuannya. Jepang memiliki populasi tertua dengan 26,3% berusia di atas 65 tahun dan diprediksi seluruh dunia lebih dari 20% populasi akan berusia lebih dari 60 tahun pada tahun 2050. Pentingnya Society 5.0 juga digambarkan sebagai evolusi dari 5 tahap. Hunting Society yang pertama, yang kedua Agrarian Society, yang ketiga adalah Industrial Society, yang keempat adalah Information Society, dan kelima adalah Super Smart Society alias Society 4.0. Baik, Society 4.0 ini diilhami atau dimunculkan oleh Kei dan Ren, Federasi Bisnis di Jepang, menerbitkan kertas visi garis blueprint di mana menjelaskan bahwa mengatasi tantangan populasi menua dan masalahnya seperti polutan dan bencana alam untuk melakukan penguraian 5 fokus. Selanjutnya, secara dasar penciptaan Society 5.0 bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat baru yang berfokus pada individu. Jepang mengambil dimensi digitalisasi dan transformasi bertujuan pada tingkat organisasi individu dan bagi masyarakat ke strategi transformasi nasional penuh, kebijakan bahkan tingkat filsafat. 3 poin hal penting yang akan menjadi penciptaan dari Society 5.0 adalah reformasi individu, meningkatkan kekuatan individu, reformasi perusahaan, memberikan nilai baru, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, membuka hambatan dengan terobosan Society 5.0. 5 hambatan yang ingin diruntuhkan atau menjadi terobosan penting dari Society 5.0 ini yaitu secara pemerintahan, yaitu kementerian dan lembaga, sistem hukum yang kedua, 3 adalah teknologi, 4 adalah sumber daya manusia, dan kelima penerimaan sosial. Selanjutnya, transformasi keterampilan pada era society ini
Memasuki era society lebih menekankan pada nilai kemasyarakatan society dan kemanusiaan humanity berbasis human literation. Hal apa yang bisa dikembangkan secara kompetensi, skill, gitu ya. Ada 5 hal, yaitu kompleks problem solving, yang kedua social skill, yang ketiga proses skill, keempat ada system skill, yang kelima adalah cognitive ability. Selanjutnya, Society 5.0, peranan pemerintah Indonesia menciptakan industri 4.0 dan masyarakat sosial 4.0. Di sini secara industri 4.0 keterlibatan Kementerian Perindustrian sangat penting, dapat merevitalisasi sektor industri Indonesia melalui inisiatif Making Indonesia 4.0. Sehingga secara Society 4.0 di sini keterlibatan Kementerian Pendidikan sangat penting saat ini dengan berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sehingga banyak kebutuhan tentang internet. Kenapa? Sehingga pemerintah menugaskan dua kementerian ini menjadi 2 poin penting dalam perubahan kehidupan dunia pada abad 21 di era revolusi industri 4.0 dan Society 4.0 khusus untuk Indonesia, sehingga dibutuhkan masyarakat untuk inisiatif bangga terhadap buatan Indonesia, produk-produk Indonesia. Kesimpulannya, Industri 4.0 dan Society 5.0, kemampuan dan keterampilan pendidikan abad 21 revolusi 4.0 dan Society 5.0. Karakteristik perubahan era baru yang pertama adalah gerakan industri revolusi pada perubahan literasi dan dari membaca, reading, writing, arithmetic, literation, untuk berubah menjadi big data, teknologi, dan human literation. Yang kedua adalah gerakan Society 5.0 bertujuan pada pemberdayaan peranan masyarakat, learning society menyeimbangkan dengan teknologi. Yang ketiga gerakan skill first century dengan pengembangan 4C, yaitu sinergi, task, skill, spiritual, society, social, and knowledge. Yang keempat adalah gerakan the new normal, yaitu tentang bagaimana hidup lebih baik, sehat, bekerja lebih baik, belajar, dan berdoa. Yang kelima adalah gerakan web 3.0, yaitu mengembangkan sebuah web yang lebih baik dengan contoh hari ini kita melihat dengan metaverse. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang industri 4.0 dan society 5.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.